Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal akhir semester kelas 6 SD. Soal ini ada di buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD halaman 193 sampai dengan 198. Baiklah adik-adik sekalian dimanapun berada, khususnya kelas 6 SD, untuk yang mau mempersiapkan ujian akhir sekolah, ayo kita bahas soal-soal ini. Mudah-mudahan video ini akan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan dari soal nomor 1. Pilihlah jawaban yang tepat dari pertanyaan berikut, berikan alasannya. Soal nomor 1, di sini hasil dari 5 dikurang negatif 10 ditambah negatif 8. Nah, ini adik-adik sekalian, negatif ketemu negatif. Jadi ini positif ya. Jadi ini jadi tambah. Jadi 5 ditambah 10. Ini tambah ketemu kurang. Positif kali negatif jadi negatif. Jadi dikurang 8. Jadi 5 ditambah 10, 15. 15 dikurang 8, jadi hasilnya adalah 7. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini soal nomor 1. Soal nomor 2. Suhu es krim di lemari es mula-mula negatif 3 derajat Celcius. Kita tulis negatif 3 derajat Celcius. Kemudian es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es. Setiap 4 menit suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah. Nah, setiap 4 menit. Di sini setelah 16 menit. Jadi ini akan naik sebanyak 16 dibagi 4. Jadi 16 dibagi 4. Kemudian setiap 4 menitnya ini naik 2. Jadi ini kita kali 2. Nah, jadi negatif 3 derajat Celcius ditambah 16 dibagi 4, 4. 4 dikali 2 ini 8. Jadi hasilnya adalah 5. Jadi suhu terakhir ya, suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es sekarang adalah 5 derajat Celcius. Jadi jawabannya A. Soal nomor 3. Hasil operasi hitung dari negatif 3 ditambah 10 dikali 8 dibagi negatif 2 ditambah 6. Nah ingat, operasi hitung campuran ini tingkatan yang paling tinggi ini adalah dalam kurung. Jadi kita harus kerjakan dalam kurung ini. Dalam kurung ini juga boleh langsung dikerjakan. Negatif 3 ditambah 10 ini sama dengan 7 ya. Punya hutang 3 dibayar 10. Jadi 7. Kemudian dikali 8 dibagi. Nah ini kita kerjakan juga. Punya hutang 2 ditambah 6. Jadi dibayar maksudnya ya. Jadi sisa 4. Nah, ini kali dan bagi sama kuat kita kerjakan dari kiri. 7 dikali 8, 56 dibagi 4. Jadi hasilnya adalah 14. Jadi jawabannya B. Nah, ini untuk soal nomor 3. Soal nomor 4. Urutan pecahan 1,6, 30%, 7/4, 1, 2/6 dari yang terbesar adalah. Untuk mempermudah soal ini, adik-adik boleh ubah semuanya ke dalam bentuk pecahan desimal. Ini 1,6 tetap. Jadi kita tulis saja langsung 1,6. Kemudian ini 30%. 30% itu sama dengan 30/100. Ya. Desimalnya ini sama dengan 0,30. Kemudian 7/4. 7 dibagi 4 ini dapat 1, sisa 3 ya, sisa 3. Kemudian kita kasih 0, ini kita kasih koma. Jadi 30 dibagi 4, ini 7. 7 dikali 4, 28, sisa 2. 20 dibagi 4, 5.
Nah, jadi pecahan desimalnya adalah 1,75. Kemudian yang ini 1, 2 per 6. Satunya tetap, jadi 1, ini kita kasih 0. 20 dibagi 6, 3. 3 dikali 6, 18. Sisa 2 lagi. Kasih 0. 20 bagi 6, 3. Nah, ini 1,333 dan seterusnya ya. Nah, kalau adik-adik bingung cara pembagian seperti ini boleh dibagi ke bawah. Jadi 7 dibagi 4 seperti ini. Boleh yang ini ya. 7 dibagi 4 dapat 1. 1 kali 4, 4. Nah, kakak ulang lagi. Ini 3 ya. Ini kan habis nggak ada yang mau turun. Kasih 0, kasih koma. 30 bagi 4 jadi 7. 7 kali 4, 28. Kurangkan 2. Kasih 0 lagi. Jangan kasih koma lagi ya. Cukup sekali saja. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Nah, jadi 1,75. Sekarang tinggal kita susun mana yang terbesar. Karena diminta urutan pecahan dari yang terbesar. Dari yang terbesar, ini kita lihat ini 1, 0, 1, 1, Nah, berarti depannya 1 pasti ya. Kemudian setelah koma, ini 6, ini 7, ini 3. Berarti ini urutan paling besar. 1,75. 1,75 tadi adalah 7 per 4. Berarti antara B dan C. Ini nomor 1, 7 per 4. Kemudian ini 1,6, ini 1,33. Artinya masih besar ini. Jadi ini nomor 2. Jadi 7 per 4, 1,6. Kemudian 1,33 itu adalah 1,2 per 6. Kemudian terakhir 30%. Jadi jawabannya adalah C. Nah ini ya. Jadi ini nomor 3. Ini nomor 4. Jadi tinggal kita lihat di sini saja. Nomor 1 ini tadi 7 per 4. Kemudian 1,6. Kemudian 1,2 per 6. Kemudian 30%. Kita lanjut soal nomor 5. Tanda yang tepat untuk melengkapi persamaan negatif 7 titik-titik negatif 10. Nah, pada garis bilangan negatif itu di sebelah kiri 0. Jadi kalau ini 0, ini positif ya. 1, 2, dan seterusnya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, negatif 7 ini berada di sebelah kanan. Ya, ini negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Nah, di sini kalau kita buat terus ya. Nah, negatif 7 tadi, ini 9, 8, 7. Di sini negatif 7. Jadi kalau yang di sebelah kanan ini lebih besar. Jadi negatif 7 itu lebih besar daripada negatif 10. Jadi jawabannya adalah D. Ingat saja, kalau negatif sama negatif, angkanya makin besar, artinya nilainya makin kecil. Berarti kalau angkanya makin kecil, berarti nilainya makin besar. Jadi ini negatif 7 dengan negatif 10, ini otomatis lebih besar yang negatif 7. Nomor 6, berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran kecuali. Nah, lingkaran apotema. Apotema ini ada ya. Jadi kalau kakak gambarkan pembahasannya seperti ini. Aduh, hilang ya. Nah, ini kebetulan nggak bisa bulan. Kita nggak pakai lingkarannya. Nah, ini kan unsur-unsurnya kayak gini. Ini jari-jari, jari-jari. Ini kalau garis lurus namanya tali busur. Kemudian yang lengkung namanya busur. Nah, apotema itu di sini. Nah, ini. Jadi misalkan ini O, ini A, B, ini C, ini D, ini E. Nah, ini OE ini apotema. Jadi apotema ini termasuk berkaitan dengan lingkaran. Kemudian luas lingkaran biasa kita cari busur. Busur ini garis lengkung BC. Nah, berarti yang bukan adalah volume. Karena volume ini untuk bangun ruang. Sedangkan lingkaran ini adalah bangun datar ya. Bangun datar sisi lengkung. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah. Nah, di buku ini angka 20 tidak ada. Kakak cari di beberapa sumber. Nah, ada ternyata 20. Jadi kita gunakan di sini panjangnya 20. Luas yang diarsir ini sama dengan luas persegi panjang. Ya, ini luas persegi panjang keseluruhan dikurang dengan luas setengah lingkaran. Jadi ini dikurang dengan luas setengah lingkaran. Nah, luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Kemudian luas setengah lingkaran, karena setengah, jadi rumusnya setengah dikali
pi dikali R kuadrat. Pi R kuadrat ini rumus luas lingkaran. Baru kita gantikan angkanya. Panjangnya 20 dikali lebarnya 14 dikurang 1/2. Ini lebarnya ini 14 jadi diameter. Jadi kalau diameternya 14 jari-jarinya 7 ya. Kita gunakan pi-nya 22/7. Jadi kita kali 7 dikali 7. Nah, tinggal kalikan saja 20 dikali 14 280 ya. Ini kita coret boleh. Ini 11, ini coret juga, ini 1, ini tinggal 1. 11 kali 7 77. Nah, tinggal kita kurangkan. 280 dikurang 77. Jadi tinggal 203 cm persegi. Nah, jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 8. Diketahui sebuah lingkaran mempunyai luas 2464 cm persegi. Diameter lingkaran tersebut adalah. Nah, rumus luas lingkaran itu adalah pi dikali R kuadrat. Rumus luas lingkaran ya. Luasnya sudah ada. Kita letakkan di sini. 2464. Pi-nya kita gunakan 22/7 dikali R kuadrat. Kita cari R-nya dulu. Nanti dapat baru cari diameternya. R-nya kita kedepankan, ini tinggal kita balik. 2464 dikali, yang ini kita balik. Jadi 7/22. R kuadrat sama dengan, ini kita bisa coret ya, dibagi 22. 22 bagi 22, 1. Ini kalau kita bagi 22, ini dapatnya adalah 112. 24 bagi 22, 1, sisa 2. 26 bagi 22, 1, sisa 4. 44 bagi 22, 2. Nah, tinggal 112 dikali 7. Ini 784. Baru R-nya kita akarkan. Akar dari 784 ini sama dengan 28 cm. Yang ditanya soal itu adalah diameter. Jadi tinggal kita kali 2 saja. Jadi diameternya 28 dikali 2. 56. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Jika diameter lingkaran 28, keliling daerah yang diarsir adalah. Ingat, keliling ini berarti seluruhnya. Dari sini ke sini ya. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Nah, ke sini ya. Nah, diameternya 28, berarti setengahnya jari-jarinya ini 14. Ini 14 juga. Nah, kalau ini jadi 14, berarti di jari-jari yang kecil 7. Nah, untuk cari kelilingnya, kita hitung misalkan dari sini, dari titik sini. Dari titik sini ke sini, berarti kita gunakan setengah keliling lingkaran kecil. Nah, kemudian ditambah yang ini ke sini 14. Kemudian ditambah lagi yang dari sini sampai sini ini setengah keliling lingkaran besar. Setengah K lingkaran besar. Nah, jadi kita gunakan rumusnya setengah. Rumus keliling lingkaran itu 2 dikali pi dikali R. Ditambah 14-nya ini kita hitung ya. 14 ditambah ini setengah dikali keliling lingkaran besar sama ya. Pi 2 dulu ya. 2 dikali pi dikali R. Ini coret bisa dua-duanya. Coret-coret. Ini juga dicoret. Dicoret. Nah, tinggal karena ini yang kecil tadi diameternya 14 jadi jajarnya 7. Kita gunakan saja 22/7 dikali 7 ya. Ini ditambah. Ditambah 14 ditambah. Ini 22/7 dikali R-nya kita gunakan yang 14 ini. Nah, 14. Kita coret. 1, 1 tinggal 22 ditambah 14 ditambah. Ini coret ya. Bagi 7. Nah, ini 2. Ini 1. 2 kali 22, 44. Nah, tinggal kita. Ini kakak pisahkan saja. 22 ditambah 14 ditambah 44. Hasilnya 80. Jadi jawabannya 80 cm. Centimeter saja ya. D. Nah, ini untuk soal nomor 9. Lanjut kita ke soal nomor 10. Kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar. Untuk yang belum subscribe
ayo dukung channel ini dengan cara subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Kelilingnya 62,8. Luas lingkaran tersebut adalah. Kita cari dulu jari-jarinya. Keliling 2 dikali pi dikali r. Ini kita gunakan ya di sini 62,8-nya. Kemudian 2 dikali pi-nya kita gunakan 3,14 dikali r. Nah, ini 62,8. Ini 6,28 dikali r. Jadi r-nya yang ini ya dibagi dengan 6,28. 62,8 dibagi 6,28. Jadi r-nya adalah 10. Baru kita bisa cari luasnya pi dikali r kuadrat. 3,14 dikali r-nya 10 kali 10. Ini 100. 100 dikali ini berarti komanya habis tinggal. 314. Jadi jawabannya adalah C. 314. Soal nomor 11. Ini ujian nasional tahun 2015 ya. Udah lama berarti ya. Volume bangun ruang tersebut adalah. Ini prisma segitiga. Volume luas alas kali tinggi. Luas alasnya TP tinggi prisma ya. Luas alasnya segitiga. Segitiga itu alas dikali tinggi dibagi 2. Dikali tinggi prisma. Alasnya 8 dikali tingginya 10 dibagi 2. Dikali tingginya 15. Ini kita coret saja. 8 bagi 2 jadi 4. 4 kali 10 40. 40 kali 15. Jadi 4 kali 15, 60, 600 ya. Jadi jawabannya 600 cm kubik. Nah di sini tidak ada ya. Jadi jawabannya 600. Soal nomor 12. Sebuah tabung tanpa tutup mempunyai diameter 56. Diameternya 56 berarti jari-jarinya setengahnya 28 cm. Tingginya 5 desimeter. T-nya kalau kita rubah ke senti jadi 50 cm. Kamu buat saja diketahui gitu ya. Kalau mau disuruh dibuat. Luas tabung tersebut adalah. Karena ini tanpa tutup. Jadi hanya kita hitung luas tabung tanpa tutup. Jadi luas tabungnya itu luas alas ditambah luas selimut tabung. LST luas selimut tabung. Luas alasnya pi dikali r kuadrat. Luas selimut tabungnya 2 dikali pi dikali r dikali t. Kalau kita sederhanakan rumusnya ini jadi ini yang sama ya. Ini pi dan r. Jadi pi dikali r. Kemudian ini tinggal r ditambah 2t. Pi-nya karena ini r-nya 28 kita gunakan 22/7 dikali 28. Dikali 28 ditambah 2 kali T. 2 kali 50. Langsung saja ya. 100. Ini kan 2T. 2 kali T. 2 kali 50. 100. Ini kita bisa coret. Ini 1. Ini 4. 4 dikali 22. 88. Dikali. Ini 28 tambah 100. 128. 128 dikali 88. Kakak sudah hitung duluan ini tadi sebelumnya ya. Ini 11.264 cm persegi karena luas permukaan. Jadi jawabannya adalah B. Nah, soal nomor 13. Akuarium berbentuk tabung mempunyai diameter 7. R-nya berarti 3,5 desimeter. Tingginya 1 meter. 1 meter. Ini jawabannya semuanya dalam liter. Jadi kita rubah saja semuanya dalam desimeter. Jadi 10 desimeter. Karena nanti volume desimeter kubik itu sudah sama dengan liter. Jadi di soalnya ini yang diketahui kita rubah saja semuanya desimeter. Nah, kita diminta cari volume. Volume tabung pi dikali r kuadrat dikali t. Ini soal nomor 12 ya. Ini soal nomor 13. Kalau kecepatan di stop dulu saja ya. R-nya 3,5 kita gunakan pi-nya 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5. T-nya tadi 10. Ini kita bisa coret dengan ini.
dibagi 3,5 ini 1. Ini bagi 3,5 tinggal 2. 22 dibagi 2 11. 11 dikali ini 3,5 dikali 10 35. Nah, habis tinggal kalikan 11 kali 35 385 desimeter kubik. Ini sudah sama dengan liter. Jadi 385 liter. C. Soal nomor 14. Luas selimut kerucut yang mempunyai jari-jari 5 dan tinggi 12. Nah, kerucut ini rumus luas selimutnya itu adalah Pi dikali R dikali S. Sedangkan di sini S-nya belum tahu. Jadi kita cari dulu S-nya. Nah, S itu pakai teorema Pitagoras, rumus Pitagoras. Jadi jari-jarinya ini 5, tingginya 12. Nah, S-nya akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya 5, 5 kuadrat ditambah T-nya 12, 12 kuadrat. Jadi akar dari 25 ditambah 12 kali 12, 144. 169. Akarnya jadi 13. Berarti S-nya 13. R-nya 5 kita gunakan 3,14 saja ya. R-nya 5 dikali 13. Jadi 3,14 dikali, ini kita kalikan 65. 3,14 dikali 65 hasilnya 204,1 cm persegi. Jadi jawabannya A. Nah ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan jaring-jaring 5 segitiga berikut ini. Jaring-jaring 5 segitiga yang tepat ditunjukkan oleh gambar nomor. Nomor 1 ini bisa ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini 1 bisa. Nomor 2 ini nggak bisa ya. 1 nggak bisa ini karena bertumpuk ya. Nomor 3 ini bisa. Nah nomor 4 ini ke sini, ini ke sini. Ya ini bisa. Jadi jawabannya 1, 3, dan 4. Ini kalau meragukan kalian boleh buat saja. Dibuat kertas, digunting-gunting bentuk seperti ini nanti dilipat. Lipat dulu di sini nanti ketemu. Ini bisa. Soal nomor 16. Perhatikan gambar bangun 5 segitiga berikut. Jika tinggi bangun ruang 12 maka volume bangun ruang. Volume 5 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kalau kecepatan di stop dulu aja ya. 1/3 dikali ini luas alasnya segitiga. Jadi rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 6, tingginya 8. 6 dikali 8 dibagi 2. Dikali tinggi limasnya yang 12 di soal ini. Nah, ini bisa dicoret. Bagi 3, ini 2, ini 1 ya. Ini 2 dengan 2, habis. 1, 1. Tinggal 8 kali 12, 96. Bagi 1 tetap. 96 cm kubik. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 17. Luas permukaan benda dengan jari-jari 10 cm adalah lingkaran. Rumus luas lingkaran Pi dikali R kuadrat. Ini kami ambil satu buah saja ya, yang ini misalkan ya. Jadi 3,14 dikali 10 dikali 10. Karena jadinya 10. 10 kali 10 100. 3,14 dikali 100. Berarti geser aja komanya 2 ya. Hilangkan nolnya 2, geser ke kanan 2. 314 cm persegi. Jadi jawabannya A. Ini kalau cuma 1. Kalau 3, ini kita kali 3. Karena nggak jelas di sini. Soal nomor 18, sebuah benda berbentuk bola mempunyai volume 38.808 liter. Panjang jari-jari bola tersebut adalah. Nah, soal nomor 18 ini kita gunakan rumus volume bola. Volume, ini volume ya. 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Kita letakkan di sini 38.808. 4/3 dikali Pi-nya kita gunakan 22/7. 22/7 dikali R pangkat 3. Ini 38.808
sama dengan ini 4 kali 22 88 dibagi 3 kali 7 21. R pangkat 3. Ini R pangkat 3-nya ke depan. 38.808 dikali 21 dibagi 88. Ini kita balik. Kan seharusnya ini dibagi ini. Nah, karena kita rubah jadi kali, berarti ini kita balik langsung. Ini bisa dicoret. Sama-sama dibagi 88. Ini 1. Ini 441. Jadi R pangkat 3 sama dengan 441 dikali 21. 9.261. R pangkat 3 9.261 berarti R-nya akar pangkat 3 dari 9.261. Ini sama dengan 21. Ini liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi hasilnya ini desimeter. Nah, di jawaban ini semuanya sentimeter. Berarti kita kali 10 biar jadi sentimeter. 210 cm. Jadi jawabannya B. Soal nomor 19. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini kayak peti emas ya. Nah, di soal di buku ini tidak ada 20 ini ya. Tapi kakak sudah carikan di sumber-sumber lain. Nah, alhamdulillah dapat 20 ya. Volumenya ini sama dengan volume gabungan. Volume gabungan yang bawah ini volume balok ya. Volume balok langsung saja volume 1 ditambah volume 2. Jadi ini V1 tambah V2. Volume 1 panjang kali lebar kali tinggi karena balok. Volume 2-nya setengah tabung. Setengah dikali rumus volume tabung Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, kakak langsung gunakan ini. Panjangnya 20 dikali lebarnya 14 dikali tingginya 10. Ditambah setengah dikali. Ini 14 jadi diameter. Jadi jari-jarinya setengahnya 7. Kita gunakan Pi-nya 22/7. Dikali 7 dikali 7 dikali. Nah, T tabung ini sama dengan panjang dari sini ke sini. Jadi 20. Ini kita kalikan. 2 kali 14, 28. Nah, nolnya tinggal 2 ya. Jadi, masih ada 2. Jadi 2800. Ini kita bisa coret. Bagi 2, ini 11. Ini 1. Ini bagi 7. Ini 1. Ini 1. Tinggal 11 kali 7 kali 2. 7 kali 2, 14. 14 kali 11, 154. Ada nolnya 1. Jadi 1540. Ditambah 2800. Jadi jawabannya 4340 cm kubik. Karena yang ditanya adalah volume. 4340 B ya. Nah, itu jawabannya. Soal nomor 20. Langsung ini sudah data. Rata-rata pengunjung pameran tiap hari adalah rata-rata atau mean ini sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Nah, banyak data. Kita jumlahkan, kita buat di sini aja dulu. Ini 5 tambah 5, 10 tambah 8, 18, 20, 0. Simpen 2. 10, 15, 22, 28, 33, 34, 37 ya. Benar nggak? Tadi berapa ini? Ini 10, 20. Simpen 2. 10, 15, 22, 28, 33, 34, 35, 36. 6. Simpen 3. 3, 4, 5. 5. Kakak nggak belajar sempoa sih. Jadi kurang ini ya. Kalau jumlahkan. Nah ini 7. Kita bagi 7. Jadi 56 bagi 7, 8. Jadi 80 jawabannya rata-ratanya. D. Soal nomor 21. Nilai ulangan matematika 10 orang anak sebagai berikut. Rata-rata ulangan mereka adalah sama ya. Rata-rata atau min. Kita jumlahkan jumlah data dibagi banyak data. 7 tambah 6, 13, 13, 22, 28, 36, 46, 53, 62, 72, 81 ya. 81 dibagi 10. Jadi 8,1.
Ini soal nomor 21, 8,1A. Oke, ini sudah sampai nomor 21. Kita ke atas. Ya, jadi kalau misalkan kecepatan, di screenshot saja. Cekrik. Nah, ya di pause dulu ya. Nah, kita lanjut ke sini. Ya, adik-adik sekalian, untuk menghadapi ujian semester ini, yang pasti saran kakak banyak-banyak saja berlatih ya. Berlatih bisa dari soal-soal, kalau ada mau yang ditanyakan boleh ketik di kolom komentar. Karena memang akhir-akhir ini kita sering sekolah di rumah ya. Jadi kakak pikir pembelajarannya memang belum bisa dikatakan maksimal ya. Oke, kita lanjut. 22, perhatikan tabel berikut. Modus hewan ternak dari data tersebut adalah. Modus itu nilai yang paling banyak. Berarti yang paling banyak itu 45 ini. Modusnya ayam. Ya. Nah, B berarti modusnya ayam 22. 23. Ayam menjual ikan pada hari Senin 38, Selasa 35 kg, Rabu 49 kg, Kamis 45 kg, Jumat 52 kg, Sabtu 50 kg, dan Minggu 60 kg. Median ikan yang dijual ayah adalah menjual ikan. Oke, kita untuk cari median ini kita susun dulu datanya dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu Selasa 35, kemudian 38 ya. Setelah itu 45. Ini sudah ya. Ini 35, 38 sudah, 45 sudah, 49, kemudian 50 ya. Kemudian 52, terakhir 60. 52, 60. Nah, median itu nilai tengah. Kalau datanya ganjil berarti ada satu yang di tengah. Nah, ini ada 7. 7 tambah 1, 8. 8 bagi 2, 4. Berarti data keempat. Nah, ini. Jadi jawabannya 49 ya. Nah, buat aja E. 49. Nah, nggak ada jawaban di sini ya. Soal nomor 24. Berikut ini adalah data produksi pakaian jadi dalam potongan di sebuah garmen selama 5 hari. Modus, median, dan mean produksi pakaian jadi berturut-turut. Kita susun dulu dari yang terkecil boleh ya. 120, kemudian 125, 125, ada dua nih. 125, 125, 130, baru 140. Nah, modusnya yang paling banyak muncul, modusnya ini 25, ada dua, 125 maksudnya. Kemudian median, mediannya nilai tengah. Mediannya berarti tengah-tengahnya ini 125. Kemudian mean, mean itu rata-rata. Kita jumlahkan dulu. Ini dengan ini 250, 370, 400, 500, 640 ya. 640 dibagi 5. 6 bagi 5, 1, sisa 1. 14 bagi 5, 2, sisa 4. 40 bagi 5, 8. 128. Jadi berturut-turut 125, 125, 128. Jawabannya B. Ini soal nomor 24. Soal nomor 25. Ibu membeli 2 celana jeans, 5 kaos, 3 daster, dan 4 kemeja. Nilai yang tepat untuk mewakili belanja ibu adalah. Kalau kita lihat di sini jeansnya ada 2. Kaosnya ada 5, dasternya ada 3, kemeja ada 4. Paling banyak kaos. Kaos ini berarti mean. Mean. Modus, maaf. Modus, paling banyak modus. Kemudian kalau kita jumlahkan 7 tambah 3, 10, 10 tambah 4, 14. Meannya 14 dibagi 1, 2, 3, 4. Bagi 4. Berarti 3,5 ya. 3,5. Mediannya ini kalau kita susun nggak bisa ini ya. Karena kan ini kemeja-kemeja kayak gitu ya. Jadi yang bentar. Kalau kita susun ini 2, 3, nah kemudian 4, 5. Tapi masalahnya bukan ini maksudnya. Ini seluruhnya ada
7, 10, 14. 14 itu berarti apa namanya? 14 barang bagi 2 7. Berarti jeans, kaos dan daster ini mediannya. Di tengah-tengah kaos dan daster. Tapi kalau kita dari sini mediannya 3,5 mediannya. Ya, mediannya 3,5. Nah, ini untuk nomor 25 ini kakak agak ragu ya. Yang pasti kalau di sini yang tepat ini modusnya tepat 5. Kalau mediannya 3,5 ya. Ini juga 3,5. Jadi kalau saran kakak sih lebih ke modus. Coba cek-cek lainnya di tempat lain. Ini kakak ragu soal nomor 25 ini ya. Modus. Oke. Soal nomor 1. Pilihan ganda, esai. Tentukan hasil dari operasi bilangan bulat berikut. Yang A. 50 dikali 75 dikurang 45 dibagi 25. Nah, ini kita kerjakan dulu dalam kurung. Jadi 50-nya tetap kita tulis dulu ini. 75 dikurang 45 ini 30. Jadi dikali 30 dibagi 25. 5 kali 3 15. Jadi 1500 dibagi 25. Ini 150 bagi 25 6 ya. Jadi 60. Ini yang A. Yang B, negatif 20 dikali 8 ditambah 8 dibagi negatif 9. Nah, ini ada kali, ada tambah, ada bagi. Jadi ini kita kerjakan di sini. Ini kita kerjakan di sini. Negatif 20 dikali 8 itu negatif 160. Kemudian ditambah, ini enggak pas ya. Kita buat kurung kayak gini aja. Jadi 8/9. Jadi hasilnya negatif tambah negatif bertambah ya. Negatif 160 8/9. Nah, ini untuk soal nomor 2 ya. Nomor 1B. Oh, sorry. Ini bukan 8 yang B ini ya. Yang B ini 4 ya. Ini 4. Nah, ini 4 berarti ini 80 ya. Nah, ini 80. Jadi ini 80. Negatif 80 8/9. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hitunglah keliling dan luas lingkaran berikut. Di sini di soal tidak ada angkanya. Jadi kakak misalkan ini jari-jarinya 7. Jadi untuk kelilingnya ini yang dari sini sampai sini kita ambil yang diarsir ya. Jadi yang kita arsir maksudnya. Nah, ini yang lengkungnya ini 3/4. 3/4 keliling lingkaran. Jadi 3/4 dikali 2 dikali pi dikali r. Ditambah yang ini 7. Jadi 14. Nah, ini 3/4 dikali 2 dikali 22/7 dikali R-nya kan kakak kasih 7 di situ ya. Nah, ini untuk 7 ini kalian konfirmasi ke guru kalau misalkan disuruh ya. Ini kakak karena nggak ada soalnya, kakak kasih aja 7 biar mudah. Nah, ditambah 14. Kita kerjakan dulu yang di sini. Ini bisa dicoret ya dengan ini ya. Nah, bagi 2, ini 2, bagi 2 ini 11. Ini bagi 2, ini 1, ini 1. Tinggal 3 kali 11, 33. 33 dikali 7. Oh, sorry, coret aja 7-nya. Nah, bisa. Nah, jadi 3 kali 11, 33. 33 ditambah 14. Jadi 47 cm. Ini dalam sentimeter ya kita buat ya. Untuk keliling yang diarsir. Kemudian yang luas diarsir langsung saja 3/4 dikali luas lingkaran. Pi R kuadrat. Jadi 3/4 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Kita coret 7-nya. Ini 1, ini 1. Bagi 2, 2 bagi 2, 11. Tinggal 3 kali 1, 3 kali 11, 33. Dikali 7/2. Ini masih ada 2 ya. Jadi ini 21, 21, 22, 23, 231 dibagi 2. 1, 1. Ini sisa 1, 11 bagi 2, 5. Sisa 1 lagi, 10 bagi 2, 5.
115,5 cm persegi. Nah, ini untuk yang nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Hitunglah volume dan luas permukaan bangun ruang di atas. Ini panjangnya sama, berarti ini diameternya 20. Kalau diameternya 20 berarti jari-jarinya 10. Kita hitung volumenya dulu. Pi dikali R kuadrat dikali T. Kita gunakan Pi-nya 3,14 karena jari-jarinya 10. Kali 10 kali 10 dikali 20. Ini 10 kali 10 100. Jadi ini komanya hilang 2 angka. 314 dikali 20 tinggal. Jadi 6280 cm kubik. Ini untuk volume. Sedangkan luas permukaan tabung itu 2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T. 2 dikali 3,14, R-nya tadi 10 ditambah T-nya 20 ya. Nah, seperti ini. Jadi ini 3,14 dikali 10 jadi 31,4. 31,4 kali 2 jadi 62,8. Dikali 10 tambah 20 30. Ini kalau kita coret nolnya ini hilang komanya. Jadi tinggal 3 kali 8 24, 3 kali 2 6 7 8, 3 kali 6 18. 1884 cm persegi. Nah, ini untuk soal nomor 3. Soal nomor 4, tentukan luas permukaan bangun berikut. Nah, jadi sekalian yang 8 ini di yang pinggir ya. Jadi kita cari T-nya ini dulu. Nah, T-nya ini pakai teorema Pythagoras. Ini bawahnya 8 berarti ini 4. T-nya kita cari dengan 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Jadi 64 dikurang 16. Akar dari 48. 48 jadi di sini kakak sudah cari 6,9. Nah, baru kita cari luas permukaannya. Luas permukaannya. Nah, yang bawah ini persegi kubus ya. Tapi yang di sini kan sudah nggak dihitung nih. Sisi yang atas kubus ini. Jadi kita tinggal kalikan saja 5 buah persegi. Jadi 5 dikali persegi ya. Luas persegi ditambah yang tegaknya ini ada 4. Karena yang alasnya tidak dihitung. Jadi 4 dikali luas segitiga. Nah, kemudian 5 dikali sisi 8 kali 8 ditambah 4 dikali luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Alas yang 8 tingginya tadi 6,9. 8 dikali 6,9 dibagi 2. Ini kita kalikan 5 kali 8 40. 40 kali 8 320. Ini kita coret. Boleh. Ini 1 ini 2. 2 kali 8 16. 16 dikali 6,9. 107,2. Jadi kalau kita jumlahkan 427,2 cm persegi. Nah, itu untuk soal nomor 4. Soal nomor 5, tentukan nilai yang tepat mewakili di antara modus, median, dan mean data tersebut. Oke, kita susun dulu aja. Paling kecil ini 26. 26. Kemudian 27-nya ada 2, 27, 28 ada 2 juga, 28. Ini ya, kita coret aja. Nah, ini 2, 27-nya ada 2, 28-nya ada 2, kemudian 29 ada 2, 29, 30 juga ada 2. Nah, kita hitung dulu di sini modus. Nah, karena semuanya ada 2, berarti modusnya tidak ada. Tidak ada. Kemudian median. Nah, di sini ada 10 data. Mediannya berarti tengah-tengah. 10 bagi 2, 5. Berarti ke-5 dan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Ke-5 dan ke-6. Nah, di sini. Ini 4, ini 4. Tengah-tengahnya ya. Jadi 28 tambah 28 dibagi 2. 56 bagi 2, 28. Terakhir, mean. Jumlah keseluruhannya ini sudah kakak hitung 280. Jumlah 26 tambah 26 tambah 27 tambah 27
tambah 28 dan sampai 30 ini ya. Ini jumlah seluruhnya adalah 280. 280 dibagi 10. Jadi hasilnya adalah 28. Jadi nilainya modusnya tidak ada, mediannya 28, miannya juga 28. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Sampai di sini pembahasan kita untuk persiapan ujian semester akhir ya, kelas 6 SD. Kakak ambil dari soal di buku Senang Belajar Matematika halaman 193 sampai dengan 198. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Sukses untuk ujian akhir semesternya. Semoga lancar dan semoga mendapatkan nilai yang terbaik dan nanti dapat diterima di SMP yang adik-adik cita-citakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita sambung di video lainnya. Kakak akhiri, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!